Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pembacaan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya. Baik, selanjutnya pekan lalu masih ingat apa yang kita pelajari? Materi tentang apa yang pekan lalu? Teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa ya, atau fenomena atau kejadian yang lain. Baik, kemudian di materi kita pada hari ini kita akan membahas materi baru, di mana materi kita yang sekarang itu tentang teks ceramah. Nah, siapa yang ini sering dengar tentang ceramah? Masih setidaknya ada bayangan ya tentang ceramah itu seperti apa. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang teks ceramah ya. Yang dimaksud teks ceramah adalah jenis teks yang berisi penyampaian informasi, kemudian pendapat atau nasihat secara lisan kepada halayak ramai atau pendengar dalam bentuk pidato ataupun paparan lisan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membentuk sikap atau mengajak ke arah kebaikan. Biasanya ceramah itu dibawakan oleh seorang ustaz, bisa juga ya, kemudian fasilitator, kemudian guru, bisa juga yang lain ya. Kemudian kita akan di sini tuh untuk teks ceramah itu ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks ceramah itu pertama bersifat persuasif. Persuasif itu maksudnya seperti apa? Persuasif itu mengajak ya. Contohnya kayak mana? Siapa yang bisa bikin kalimat mengajak? Ya, apa? Kalau makan cepat ya. Oke. Itu namanya bersifat persuasif, itu mengajak atau mempengaruhi teman ya. Kemudian yang kedua itu disampaikan oleh penceramah atau penceramah kepada audiens, tapi tidak hanya penceramah yang misalkan ustaz aja, bukan ya, sesuai tema yang mereka bawakan sendiri. Misalkan dalam forum belajar yaitu ceramah itu ya bisa juga dengan guru ya. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa formal atau semi formal. Kemudian yang keempat terkadang mengandung kutipan, ada dalil juga. Dan kalau dalil ini biasanya itu ceramah tentang keagamaan, biasanya agama Islam biasanya. Selanjutnya ada struktur yang jelas seperti pembukaan, isi dan penutup. Struktur teks ceramah itu sendiri ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu biasanya ada apanya pendahuluan? Ada salam, kemudian sapaan, kemudian ada pengantar topik itu sendiri ya. Kemudian isi ceramah itu sendiri. Nah, isi ceramah itu uraian tentang pokok masalah atau topik apa sih yang dibahas waktu itu, ya, apa yang disampaikan. Jadi sebelum penceramah itu sendiri memang harus mempersiapkan temanya apa, pembahasannya itu yang lebih spesifik yang disampaikan itu apa, ya. Kemudian biasanya ceramah itu berisikan apa? Nasihat, ajakan untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang terakhir itu struktur teks ceramah sendiri adalah penutup. Nah, biasanya penutup itu penceramahnya itu memberi kesimpulan dari deretan ceramah yang dia sampaikan. Kemudian harapan atau pesan terakhir. Biasanya penceramah itu memberikan pesan kepada audiens
Ulangi. Apakah penceramah itu harus ustaz atau Atau seorang ustaz gitu ya. Kalau untuk penceramah itu sendiri tidak mesti seorang ustaz ya. Penceramah itu tidak harus seorang ustaz, karena siapa saja yang menyampaikan ceramahnya itu bentuk komunikasi ya, lisan yang bertujuan memberikan penjelasan, nasihat, kemudian pengetahuan kepada audiens. Misalkan pengetahuan nih, dia membicarakan tentang pengetahuan, berarti kan itu ranahnya kayak seperti di sekolah, yaitu guru ya. Kalau misalkan ceramahnya yang berisikan tentang keagamaan, berarti itu bisa seorang ustaz ya. Kemudian seperti tadi ya yang saya sampaikan di awal, penceramah itu berasal dari berbagai latar belakang ya, tergantung pada topik ceramahnya itu sendiri. Misalkan lagi ya, keagamaan misalkan itu biasanya disampaikan oleh ustaz-ustaz ya. Kalau keahlian atau pengalaman orang yang berbicara itu seperti apa ya, memberikan pembicara yang membahas tentang motivasi itu biasanya motivator ya. Baik, selanjutnya ada yang masih mau bertanya? Ya silakan. Apa sebenarnya ceramah dan pidato? Ceramah dengan pidato itu tentu berbeda ya dari segi aspek. Kemudian ceramah dan pidatonya itu ada perbedaan ya. Kemudian perbedaannya itu berada di tujuan. Tujuan dari ceramah itu sendiri biasanya memberikan penjelasan, pemahaman atau nasihat, sering berkaitan dengan agama atau moral. Kalau pidato itu menyampaikan gagasan, pendapat atau ajakan kepada halayak ramai. Kemudian isinya kalau ceramah itu biasanya bersifat edukatif, religius atau moralistik. Kemudian kalau pidato itu sendiri isinya bisa bersifat politik, motivasi, peringatan dan lain-lain banyak ya. Kalau pidato itu tidak harusnya seperti ceramah tadi, dia lebih luas. Gaya penyampaian ceramah itu sendiri cenderung lebih panjang ya. Ceramah itu memang durasinya panjang ya, karena hampir ibaratnya tidak terbatas waktu. Kalau pidato biasanya kan seperti di forum-forum formal ya, biasanya dikasih waktu beberapa menit misalkan. Kemudian dari segi interaksinya sendiri, kalau ceramah itu bisa diselingi tanya jawab. Nah itu bedanya ya. Mungkin perbedaan yang sangat terlihat mungkin di situ, ketika ceramah itu bisa langsung tanya jawab di situ, sedangkan pidato tidak. Pidato itu memang kita itu hanya membacakan. Setelah itu ya sudah, pertanyaan itu bahkan hampir tidak ada. Biasanya di ceramah itu. Kalau dari segi konteksnya itu sendiri umumnya dalam kegiatan keagamaan, pendidikan atau penyuluhan ya. Kalau pidato itu konteksnya dalam acara resmi. Misalkan sama hanya kayak muhadharah, itu kan pidato. Muhadharah itu pidato, kalian membacakan pidato tentang apa. Kan teman-temannya biasanya jarang bertanya kan, tidak ada tanya jawab di situ. Jadi seperti itu. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Jadi seperti itu ya tentang teks ceramah. Apakah ada yang masih belum paham juga? Oke, baik ya. Untuk waktunya ini sisa beberapa menit lagi ya. Ustazah akan menginfokan untuk materi selanjutnya itu masih tentang teks ceramah. Nanti di situ Ustazah akan meminta kalian untuk, ini kan sudah ada kelompoknya memang ya, masing-masing sudah dibagi kelompoknya. Jadi nanti untuk kedepannya itu masing-masing kelompok itu menyiapkan masing-masing satu ceramah ya. Entah itu mau ceramahnya temanya tentang keagamaan boleh, atau tentang umum juga boleh ya. Jadi nanti semuanya dipersiapkan. Isi ceramahnya itu ingat pendahuluannya seperti apa, isinya seperti apa, penutupannya juga seperti
santai. Ya, ibaratnya kayak bicara seperti biasa, tapi dia lebih ke halayak aja. Cuma tidak terpaku kayak pidato kan memang harus betul-betul harus fokus ya. Jadi itu nanti bisa dipromosi sama kelompoknya masing-masing. Kalau sekiranya sudah siap teksnya, siapa yang mau maju silahkan berlatih agar nanti nilainya bisa lebih bagus ya. Baik, itu saja karena waktunya sudah habis, sudah akhiri. Yuk kita baca dengan sama-sama.